Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman dari kelas manajemen resort 2020. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teknik peramalan dekomposisi. Mari kita simak video berikut. Perlu kita pahami, definisi dari dekomposisi yaitu dapat diartikan sebagai pemecahan data time series deret berkala. Pemecahan ini menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Adapun dekomposisi ini bertujuan untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan dan untuk membantu dalam analisis peramal dalam memahami perilaku dari data time series yang lebih baik. Dalam pemecahan data dibagi menjadi 4 komposisi, yaitu yang pertama tren dengan simbol T, yang kedua variasi musim dengan simbol S, yang ketiga variasi siklis dengan simbol C, dan yang keempat variasi random dengan simbol I. Tren atau dapat disebut juga tren sekular adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penentuan nilai tren. Yang pertama, tren linear, dan yang kedua, tren non-linear. Tren linear dapat juga diartikan sebagai deret waktu yang digambarkan dalam satu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tren dengan menggunakan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode ini merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Yang kedua, tren menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren ini digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi dua bagian. Yang ketiga, tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Yang keempat, tren moment. Tren moment merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Penentuan tahun dasar dilakukan pada awal periode. Dan yang terakhir, mengubah persamaan tren. Metode ini diberikan dengan contoh data tahunan dan tahun dasar atau origin tertentu. Namun pada dasarnya, persamaan tren linear ini dapat diubah tahun dan originnya dalam bentuk persamaan tren menjadi tren rata-rata, tren bulanan, kuartal atau semester, dan dapat pula dengan menggeser. Sedangkan tren non-linear terdapat dua metode, yaitu tren parabolik dan eksponensial. Yang pertama, tren parabolik dikenal dengan sebuah tren kuadrat yang dimana variabel X berpangkat paling tinggi 2 sehingga akan menghasilkan garis tren yang melengkung. Sedangkan tren eksponensial merupakan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Yang kedua, variasi musim merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Pola variasi musim akan dinyatakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain, yang pertama metode rata-rata total, yaitu cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata total dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah nilai masing-masing. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata dari jumlah nilai. Dan yang ketiga, menghitung nilai indeks. Untuk metode rata-rata sederhana, cara untuk melakukan perhitungan metode tersebut yaitu yang pertama, menghitung rata-rata setiap kuartal.
Yang kedua, menghitung persentase total terhadap rata-rata. Dan yang ketiga, menghitung nilai indeks. Selanjutnya, metode persentase terhadap tren. Cara untuk melakukan metode ini yaitu yang pertama, menghitung tren penjualan. Yang kedua, menghitung persentase penjualan real terhadap tren penjualan. Yang ketiga, menghitung rata-rata nilai median. Yang keempat, menghitung total rata-rata nilai setiap kuartal. Dan yang kelima, menghitung nilai indeks. Untuk yang terakhir, metode persentase terhadap rata-rata bergerak, cara menghitungnya yaitu yang pertama, menghitung jumlah bergerak selama 1 tahun dan meletakkan pada pertengahan data. Yang kedua, menghitung jumlah bergerak selama 2 tahun dan meletakkan pada pertengahan data. Yang ketiga, menghitung rata-rata bergerak dengan membagi dengan 8 triwulan. Yang keempat, menghitung persentase penjualan real terhadap RRB. Yang kelima, Yang ketiga adalah variasi siklis. Adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka yang panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara yang pertama, mengetahui data asli. Yang kedua, menghitung nilai tren. Yang ketiga, menghitung indeks musim. Yang keempat, menghitung nilai normal. Yang kelima, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren. Dan yang terakhir, menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Yang keempat adalah variasi random, merupakan variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara menghitung indeks siklis. Yang kedua, menentukan jumlah tertimbang nilai siklis. Dan yang terakhir, menghitung nilai variasi random.